Shalom, saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari, sepasang suami istri pernah bersharing dengan saya tentang seorang anak laki-laki mereka yang mereka kuliahkan ke Pulau Jawa. Mereka berharap agar anak ini dapat mengikuti perkuliahannya dengan baik, dapat selesai di waktu yang tepat, dan akan dapat memperoleh pekerjaan yang baik, sehingga derajat keluarga boleh ditinggikan. Sepasang suami istri ini adalah petani yang sederhana. Namun kenyataan jauh dari harapan mereka. Anak yang dibanggakan itu ternyata pada tahun ketiga diketahui tidak lagi mengikuti perkuliahan. Ia telah berhenti kuliah, dan parahnya lagi, ia telah menghamili pacarnya. Dan ketika orang tuanya mengetahui kabar itu, kedua orang tua ini sungguh-sungguh merasa tersakiti dan terpuruk. Namun kasih orang tua yang tiada batas. Maka pada akhirnya, dengan penuh cinta dan kesabaran, kedua orang tua ini memanggil anaknya pulang. Si anak ini pulang membawa gadis yang telah dihamilinya. Dengan berbesar hati kedua orang tuanya menikahkan anaknya ini. Dan dengan berbesar hati mereka membimbing anak ini menjadi sebuah keluarga yang baik. Puji Tuhan, saat ini setelah dari anaknya itu lahir, keluarga muda itu telah menjadi keluarga yang bahagia. Mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup rajin menggereja juga. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana lancang dan kurang ajarnya sikap si anak bungsu yang meminta bagian harta warisan sebelum ayahnya meninggal. Parahnya, harta yang kemudian diberikan oleh ayahnya itu bukan ia gunakan untuk hal yang baik, tapi sebaliknya ia gunakan untuk hidup berfoya-foya, bahkan dengan para pelacur, sampai hartanya itu habis terkuras. Malangnya, setelah hartanya habis, bencana kelaparan juga menimpa. Maka si anak bungsu ini sungguh-sungguh hidup menderita. Dia yang tadinya serba berkecukupan di rumah bapaknya, pada akhirnya harus menjadi hamba dan pekerja bagi orang lain di negeri asing. Ia disuruh untuk menjaga babi-babi. Dan lagi, ia begitu kelaparan
begitu ingin memakan dedak babi sebagai makanannya, tapi itu juga tidak boleh ia lakukan. Ia sungguh menderita berkepanjangan. Penderitaan yang berkepanjangan ini membuat si anak bungsu menyadari keadaannya, membuat ia menyesali dosa-dosa masa lalunya, dan membuat ia tergerak untuk kembali kepada bapaknya, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya, serta mau menerima kondisi seandainya si bapa tidak lagi menganggap ia anak, tetapi hanya seorang hamba. Dengan rendah hati, ia mengambil sikap kembali kepada bapaknya. Dan saudara-saudari yang terkasih, Bapa sungguh memiliki kasih yang tiada batas. Ketika ia melihat anaknya di kejauhan, ia tidak menunggu anak ini tiba di depan rumahnya. Sebaliknya, ia segera datang berlari menyongsong anak itu, memeluk dan menciumnya. Ia membuat pesta penyambutan yang meriah terhadap anak ini. Ia mengenakan baju jubah yang indah, memakaikan cincin dan sepatu, memotong anak lembu tambun, yang semuanya itu merupakan ungkapan sukacita Bapa atas pulangnya anak yang hilang. Namun kita juga melihat bagaimana sikap anak sulung. Ia keberatan atas sikap ayahnya. Ia tidak mau masuk ke dalam suasana pesta. Ia marah dan kecewa kepada sikap ayah yang menerima kembali anak yang telah menghabiskan begitu banyak harta kekayaan. Namun saudara-saudari yang terkasih, sikap Bapa sungguh benar-benar mengayomi dan menyejukkan terhadap putra sulungnya. Ia berkata dengan penuh kasih kepada anaknya, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudari terkasih, ini sungguh menunjukkan betapa si Bapa sangat mengasihi putra sulung dan putra bungsunya. Meskipun di mata si sulung, si bungsu sungguh tak layak mendapatkan semuanya itu. Saudara-saudariku, dalam hidup sering sekali kita bersikap seperti anak bungsu. Kita tidak menyadari dan mensyukuri segala yang kita alami di tengah-tengah keluarga. Dengan sikap sombong, kita sering menyakiti perasaan orang tua dan saudara kita, juga sesama di sekitar kita. Kita sering jatuh ke dalam dosa, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Mari, terutama pada masa Prapaskah ini, sadarlah akan segala keberdosaan kita. Berbaliklah, beranjaklah, lepaskanlah semua belenggu dosa kita. Kembalilah kepada Bapa yang selalu menanti kita dengan tangan yang terbuka. Melakukan doa, puasa, dan amal bakti adalah sebagian dari bentuk pertobatan kita. Melakukan sakramen tobat akan menyempurnakan bentuk pertobatan itu. Seperti anak sulung yang kita lihat kecewa dan marah terhadap bapaknya karena si bapa menerima kembali putra bungsunya, kita juga sering tidak mampu menerima
Jika seseorang yang bersalah di mata kita mendapat perlakuan yang baik, apalagi istimewa dari orang lain, kita sering menghakimi. Orang berdosa tidak layak mendapat maaf atau pengampunan, apalagi berkat. Semoga dengan kisah hari ini, kita pun disadarkan bahwa kasih Tuhan selalu Ia berikan kepada setiap orang, tak peduli orang itu baik atau jahat. Yang terpenting, Ia sampai pada satu titik mau kembali kepada Tuhan. Dan marilah kita belajar meneladani sikap Bapa yang selalu merindukan pertobatan anak-anaknya, yang selalu memberi pengampunan meski telah sangat dilukai dan disakiti. Terutama sebagai orang tua, marilah kita selalu belajar bersikap dan berkata dengan penuh kasih terhadap semua anak-anak kita, sehingga setiap anak akan mempunyai satu kerinduan yang sama, yakni rindu pulang ke rumah, di mana mereka merasa sangat dihargai dan sangat dikasihi. Semoga dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kasih, kita semua mampu melakukannya dengan baik. Selamat menjalani Prapaskah. Selamat menjalani masa pertobatan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.